di makalah nomor 20 kalau saya tidak keliru, kalau 19 ya dihitung sendiri dah, tentang masih seputar adab orang yang arif kepada Allah SWT. Kita masuk ke adab nomor 4 ya. Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang kitab Al-Hikmah, mengajari kita bahwa etika orang bermuamalah kepada Allah SWT, seandainya dia benar-benar mengerti Allah SWT, memahami Allah SWT, arif billah, maka dia harus punya etika. Yang pertama, kemarin kita bersama-sama mencoba memahami dan mencoba menjalankan bahwa kita tidak ingin bahasa Jawanya itu nerimo ing pandu. Jadi apapun yang oleh Allah sudah dipastikan terjadi pada waktu tertentu, maka kita tidak menginginkan sesuatu itu terjadi di hari yang kita inginkan itu, padahal Allah menginginkan yang lain. Ya. Kalau kita tidak beranjak dan beringsut dari keadaan semacam itu, maka menurut Ibnu Athaillah Sakandari sebenarnya kita tidak meninggalkan kebodohan kita sama sekali. Artinya kita masih bodoh secara spiritual. Yang kedua, ini yang kemarin kita pahami dari mataroka minhul jahlu syai'an, mataroka minal jahli syai'an, man arada ayazhara fil waqti ghairu ma adharahu Allah fi. Ya. Belum meninggalkan orang itu kebodohannya sama sekali, yakni orang yang ingin melahirkan di waktu di mana Allah tidak menampakkan di waktu itu. Dia kepingin sesuatu di waktu yang Allah tidak menjadikan terjadi sesuatu itu. Pesannya adalah terima saja apa yang sudah Allah takdirkan buat kita. Kalau kita masih tidak mau menerima takdir, artinya kita belum punya adab berhadapan dengan Allah SWT. Yang kedua, adab kita dengan Allah SWT adalah ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafas, min ru'unatin nufus. Penundaan-penundaan kita untuk melakukan amal soleh sampai kita nantilah kalau punya waktu luang dan seterusnya adalah tanda juga dari kekeliruan, kesalahan kita mengkalkulasi atau dari masih belum beresnya hati kita. Ya, satu, kita tidak menerima takdir dan ketentuan yang sudah Allah pastikan. Yang kedua, kita menunda-nunda amal, itu semuanya tidak punya adab orang itu di hadapan Allah SWT. Yang ketiga, adabnya adalah la tatlub minhu ayakhrujaka min halatin liyasta'milaka fi masiwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Ya. Yang kedua adalah kita tidak menginginkan, kita menginginkan amal soleh itu berdasarkan keadaan. Ya. Artinya orang kalau hanya mau meningkatkan amal atau beramal kebaikan, beramal amal soleh, mujahadah, muraqabah kepada Allah SWT, hanya di waktu yang menurut dia ini harus begini waktunya, kalau tidak begini saya tidak bisa begini, dia juga belum punya adab. Singkatnya, 3 etika yang kemarin diajarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari adalah 1, terima qadha dan ketentuan Allah SWT. Yang kedua, apapun, karena itulah yang terbaik bagi kita. Yang kedua, jangan menunda untuk beramal soleh. Ya. Menunggu waktu luang, karena waktu luang tidak akan pernah terjadi. Kita tiap hari akan sibuk. Yang ketiga, jangan tergantung keadaan dalam melakukan amal soleh. Buatlah keadaan itu yang tergantung kepada kita. Ya. Bahwa amal soleh kita yang menciptakan, keadaan itu sesuatu di luar kita. Nah, kalau kita masih 3 ini kita lakukan, maka kita belum punya etika. Nah, etika yang keempat yang sekarang mau kita kaji adalah raf'ul himmah anil aqwan wa dawamut taraqi fi maqamil irfan. Ya. Kita tinggalkan cita-cita dari kebendaan untuk terus continue naik di dalam makom irfan. Ya. Kata-kata orang menuju Allah SWT itu, kita ini kan sebenarnya semuanya berjalan seperti rumus kemarin ya. Banyak sekali sebenarnya baik di dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa manusia ini sebenarnya sedang menuju Allah SWT. Kalau Imam Ghazali menggunakan kata-kata di kitab di Bidayatul Hidayah itu
apa undak-undakan itu bahasa Arabnya Aqobah ya, dari Al-Quran falak tahamal Aqobah yang fakku rokobah dan seterusnya itu. Kata Imam Ghazali, kita ini punya undak-undakan menuju Allah SWT itu. Makanya kalau yang pernah ngaji Bidayatul Hidayah itu ada Aqobah, Aqobah pertama, Aqobah kedua, Aqobah ketiga. Menarik. Jadi Imam Ghazali menggambarkan bagaimana titian yang harus dijalani orang sehingga dia bisa murokobah dengan Allah SWT. Kalau ada ulama yang lain menggunakan kata taroki. Taroki itu sama ya, apa namanya ya, stages juga orang melakukan perjalanan. Ada yang menggunakan istilah, dan ini yang umum di Indonesia, istilahnya suluk. Pernah dengar istilah suluk? Suluk itu dari kata salaka, ya, bukan salahkan, tapi salaka. Ya. Pak Nil pasti udah tahu ini, udah sampai humasi sekarang fiilnya. Salaka artinya berjalan, ya berjalan. Saya tidak tahu kenapa riwayatnya kok disebut salaka, karena sebenarnya banyak istilah pendidikan di Indonesia itu bersumber dari ajaran akhlak. Ya. Misalnya murid, ijazah, itu semua bahasa Arab tuh. Murid itu kenapa kok disebut murid, kok tidak tolib? Tanyain sama orang Arab. Student itu apa bahasa Arabnya? Tolib, nggak ada murid itu. Kenapa kok bisa murid? Murid itu istilah teknis para ulama untuk menyebutkan orang yang kepingin mencari ridho Allah SWT. Dari kata aroda. Aroda itu artinya apa? Menghendaki. Ya. Muridun, orang yang menghendaki. Menghendaki apa? Ridho Allah SWT. Menghendaki apa? Dicintai Allah SWT. Itu namanya murid. Biasanya ada murid, ada mursyid gitu. Ada orang yang ngasih petunjuk, ada orang yang membimbing, guidance. Murid itu istilah khusus. Kalau dalam ilmu akhlak, biasanya ini sebutan orang yang sedang membenahi dirinya untuk benar-benar mencari ridho Allah, bergerak. Dan kalau dulu itu sebenarnya kan kita ini bergerak semuanya. Kalau kata Nabi Ibrahim, ketika ditanya fa'aina tadhabun, mau kemana kita ini jalan? Pilihannya kan kita mau ke dunia, kita mau kemana? Kalau Nabiullah Ibrahim menjawabnya, inni dhahibun ila rabbi, itu kan, saya berjalan menuju Allah SWT. Hanya bedanya ada orang yang berjalan menuju Allah dengan sadar, karena dia sadar bahwa saya berasal dari Allah dan akan berpulang kepada Allah. Dan Al-Quran memang menggunakan Allah itu seakan-akan tempat kembali. Gambarannya dalam Al-Quran, contoh, wa ilaihil masir, dan kepada dialah kamu semuanya akan dikembalikan. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Semuanya, bahwa kita ini pasti endingnya nanti kepada Allah SWT. Bedanya adalah ada orang yang sadar di dunia ini benar-benar menjalani kehidupannya, tujuannya maunya Allah SWT. Ada orang yang benar, dia tidak sadar benar bahwa yang dituju itu maunya Allah dalam hidup ini. Dia lari kemana, di pinggir-pinggir jalan ini, ibaratnya kan Shiratal Mustaqim kalau digambarkan Rasul itu. Jalan lapang menuju Allah SWT itu. Cuman di kanan kirinya ini banyak sekali godaan. Banyak sekali godaan. Bisa godaan dunia, misalnya mau ke Pak Nil, misalnya mau ke Pekanbaru, ya, nyampe mana Lampung misalnya, oh ada warung kopi nih. Nah, mampir di warung kopi. Nah, kebetulan anaknya Pak warung kopinya cantik. Wah, udah kepingin. Aduh. Nah, sampai akhirnya dinikahi, tinggal di situ, punya anak. Ini namanya orang yang nggak sampai ke tujuan. Kenapa? Karena dia terbelit oleh sesuatu di dalam perjalanan itu. Berapa banyak orang yang nggak sampai ke Allah SWT itu. Kata Ibnu Arabi, ada syair dari Ibnu Arabi gini, lihat, semua makhluk selain manusia itu nanti kembali sebagaimana adanya. Apel itu nanti bangunnya jadi apel lagi. Ya, menarik semuanya itu. Semua kalau kita lihat itu semua makhluk selain manusia itu dari awal diciptakan dan nanti kembalinya persis seperti apa adanya. Jagung jadi jagung, apel jadi apel, salak jadi salak. Manusia belum tentu jadi manusia. Dalam pengertian kerohanian yang awal sebagaimana dia awal diciptakan. Ya. Kenapa? Lihat, kita ini kan awalnya sangat makrifat kepada Allah SWT ini. Bayangkan di alam ruh,
Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, ketika semua manusia dikumpulkan, Allah menanyai pada kita, alastu birabbikum? Bukankah saya ini Tuhanmu? Jawaban kita apa? Of course. Jawabannya itu of course. I bear witness. Qalu bala syahidna. Bukan na'am. Jawaban itu of course kalau bahasa Inggris itu. Bukankah aku ini Rabbmu? Pertanyaannya itu bukankah aku Tuhanmu, tapi bukankah aku Rabbmu? Rabb itu implikasinya banyak. Implikasinya Rabb itu bukan hanya kesadaran bahwa kita sadar bahwa yang menciptakan kita Allah, tapi kita sadar bahwa yang membikin kita, mengatur kita, mengasih tata aturan kepada kita, bahwa hidup nanti ada syariahnya dan seluruhnya, itu semuanya Allah SWT. Bahwa kita sadar bahwa saya ini makhluk yang harus submit kepada Allah, harus surrender kepada Allah, bahwa Allah itu murabbi saya, Allah itu yang mengasih tarbiyah sama saya, itu implikasinya. Dan ketika kita ditanyain, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Kita semuanya, semua roh ini jawab, qalu bala syahidna, of course, I bear witness. Kata dia, saya saksi, saya bersaksi, ya saya menyaksikan bahwa you, Allah, adalah Rabbku. Pertanyaannya adalah, lihat, kata Rabb di dalam Al-Quran itu selalu dihubungkan dengan, kalau mungkin lebih tepatnya kalau bahasa Inggris itu master ya, daripada Lord. Kalau dalam Quran biasanya, terjemahnya biasanya kan Lord of the universe. Kalau master sama slave itu indikasinya kan lebih bahwa master itu kayaknya punya segala hak otoritas kepada si slave. Ya. Hubungan Allah dengan manusia mestinya semacam itu. Mestinya. Meskipun kita dikasih free will, tapi mestinya Allah itu kita posisikan benar-benar sebagai Rabb. Yang kita tunduk patuh, aturan yang kita jalani, kita nggak mau berjalan di luar jalan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, karena kita sadar kita abdun, Allah adalah Rabb. Dan kita udah promise tentang itu. Nur jawabannya keren lagi. Bala syahidna. Semua kita ini. Nah, persoalannya begitu kita ke dunia, orang ini sering lupa bahwa kita ini awalnya dari Allah dan mau kembali kepada Allah SWT. Nah, kenapa? Karena godaan segala macam itu. Nah, inilah etika yang keempat, di mana orang melakukan perjalanan menuju Allah SWT yang dalam bahasa ilmu akhlak seringkali disebut dengan istilah suluk atau perjalanan. Meskipun Al-Quran tidak menggunakan kata perjalanan. Al-Quran biasanya menggunakan kata lari, bersegera, cepat-cepat. Nggak ada yang menggunakan kata berjalan. Ya, sari'u, sabiku, atau kalau di dalam hadis badiru misalnya. Ya, badiru bil a'malis sholihah misalnya. Bercepat-cepatlah, ya, atau berpagi-pagilah, bersegeralah dalam beramal soleh. Tapi dalam istilah tasawuf, dalam istilah hikam disebutkan dengan istilah salik, dalam disebut istilah suluk atau orang melakukan perjalanan. Dan itu menjadi bahkan di lagu-lagu Jawa yang dibikin oleh para wali sudah sampai ya, yang seluku-seluku batok ya. Seluku batok ela elo kan gitu. Usluk gitu dalam bahasa Arabnya ya. Seluku batok, usluk bitoat kepada siapa? Bila ilaha illallah. Jadi lagu Jawa seluku batok gitu. Batok ela elo gitu. Tapi sebenarnya usluk bitoat bila ilaha illallah. La ilaha illallah jadi ela elo kan. Ela elo. Maksudnya usluk, berjalanlah ya. Usluk pasti banyak yang nggak tahu ya. Jadi berjalanlah dengan ketaatan. Dengan ketaatan kepada apa? Bila ilaha illallah. Dan ketaatan kepada la ilaha illallah. Ya. Tapi yang selanjutnya saya tidak tahu apakah dari bahasa Arab atau enggak, karena yang mak jedit lulu lobah, wong mati ora obah gitu. Dan selanjutnya itu lagu-lagu kecil kita dulu. Oh, bukan kita, yang orang Jawa. Ya, seluku batok ela elo gitu ya. Si Romo menyang Solo. Iya, si Romo menyang Solo gitu. Ya. Gambaran bahwa istilah suluk sudah menjadi begitu sangat akrab di telinga orang Indonesia sebenarnya. Kembali ke istilah-istilah yang sebenarnya praktek spiritualisme Islam itu begitu sangat kental dalam Islam.
Murid itu istilah orang yang menghendaki untuk mendapatkan ridho pada Allah. Makanya kalau lulus, istilahnya bukan dikasih apa, dikasih ijazah. Yang dari pesantren tradisional pasti tahu istilah ijazah itu. Dulu kalau orang itu nyantri, terus kiainya menyatakan, yuk sudah layak secara spiritual, sudah bagus, dikasih ijazah. Udah boleh itu. Nah, mestinya pendidikan kita maunya dulu itu, saya tidak tahu gimana ceritanya kok bisa yang dipilih itu murid dan ijazah. Ya, padahal itu bukan istilah teknis bahasa Arab yang biasa sering digunakan. Mesti kalau itu at-thalib, baru itu murid at-thalib. Tapi yang kita gunakan adalah murid dan ijazah. Kenapa? Untuk menunjukkan begitu kuatnya ikatan spiritualisme itu dalam keseharian kita sebenarnya. Sayangnya, istilah itu hanya sekedar istilah sekarang. Murid ya murid, sekolah tidak pernah mengajarkan budi pekerti dan spiritualisme yang baik, ya ijazah hanya sekedar angka gitu. Padahal ijazah itu sebenarnya lebih kepada spiritual. Karena itu kalau dulu ijazah itu kalau anak ini sudah bisa ini, kamu sudah layak, setelah sudah layak, sudah saya turunkan ilmu saya. Kira-kira kayak gitu. Kasih ijazahnya kamu, saya boleh. Kalau pesantren bisa kasih amalan, yuk sudah bisa lah kasih amalan. Karena dianggap dia sudah mampu. Kalau ini kasih amalan, wah lain ini. Anaknya belum bisa ini. Kenapa? Karena spiritual dia belum mampu. Tanda kelulusan seseorang itu ijazah awalnya. Tapi tidak tahu sekarang udah berubah semuanya ya. Ijazah jadi piece of paper hari ini. Tapi pesan filosofisnya sebenarnya masih ada meskipun sudah ditinggalkan oleh orang. Nah, makalah ke-19 ini menyatakan ma'arodat himmatu salik antaqifa indama kushifa laha illa wanadadhu hawatiful haqiqah alladhi tadlub amama wala tabarrajat zawahirul maknunat illa wanadadhu haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, ma'arodat himmatu salik. Himmah adalah cita-cita atau keinginan. Salik adalah orang yang berjalan tadi itu menuju Allah SWT. Tidaklah cita-citanya seorang salik itu menghendaki untuk tetap tinggal ketika Allah itu kusyifa, membukakan muka syafah orang itu. Ketika Allah membukakan laha bagi himmah salik itu, cita-citanya itu, illa kecuali wanadadhu hawatiful haqiqah, kecuali bisiki atau apa namanya, mengungkapkan, ngundang-ngundang bahasa Jawa ini gimana terjemahnya? Wanadadhu hawatiful haqiqah, kecuali hatif itu kalau bahasa Arab sekarang itu telepon, itu namanya hatif. Sekarang hatif itu suara tanpa ada orangnya, itu hatif. Kalau kita baca kitab klasik, hatif itu kalau orang sholat, kemudian ada suara tapi tidak ada orangnya, itu hatif. Hari ini telepon juga disebut hatif, karena kayak kita ngomong tapi tidak ada orangnya, gitu. Padahal awalnya enggak, hatif itu suara tanpa ada orang, hatif. Jadi silakan sekarang kalau dia di brosur-brosur itu hatif itu telepon, ya. Padahal awalnya hatif itu suara tanpa ada orang. Tanpa ada orang. Bisa berupa ilham, bisa berupa macam-macam. Pasti sebenarnya ada hawatif al-haqiqah, ada seruan suara ya, yang real, yang menyatakan dalam hati kita akan menyatakan alladzi tatlub, yang engkau cari amamak di depanmu. Kali kita lihat yang ini dulu. Orang itu berjalan menuju Allah SWT, melewati makomat, melewati akobah, melewati taroki yang berjalan-jalan ini. Kalau kita ini sudah mulai bagus, ya, ibadahnya sudah mulai bagus, zikirnya sudah mulai bagus, amal solehnya sudah bagus, sodakohnya makin baik lah orang itu. Nanti orang itu akan merasakan oleh Allah dikasih nikmat yang disebut dengan mukasyafah. Makanya ada orang yang kita sebut dia sudah kasyaf orangnya, Pak. Dia ahli kasyaf, udah kebuka. Apa sih kasyaf itu? Kasyaf itu artinya terbuka. Dalam Al-Quran digunakan istilah, nanti kalau kita ini kan unseen, itu kan benar-benar kita tidak lihat. Bahkan tidak kita rasakan. Bagi orang yang sangat jauh dari Allah SWT, unseen itu dianggap tidak ada. Jadi levelnya unseen itu kan dari paling ekstrim sampai yang nampak.
Nah, dari yang ekstrim, nah ada unseen itu. Bahwa yang disebut reality adalah yang dilihat. Yang unseen itu is not real. Kenapa? Karena dia tidak melihat. Ya, semakin nanti ke sini nih, seperti Rasulullah, dan unseen itu benar-benar real. Justru yang tidak unseen sebagai para pembahasan kita, mungkin tidak real yang seperti pada kita. Ya, saya ini real, tapi sebenarnya saya tidak real kok. Kalau dikecilin tambah sebenarnya tidak ada gitu. Justru yang unseen dianggap sebagai yang paling real, kebalik-balik kemudian. Sebagaimana Rasulullah, surga, neraka, segala macam itu benar-benar real. Real dalam pengertian bukan pada pengertian di pikiran kita. Bukan kalau kan cara melihat kita ini kan ada, kalau dalam bahasa Al-Qur'an kan ada ilmu yakin, ya. Ainul yakin sampai hakul yakin. Ilmu yakin itu kesadaran yang mengantarkan kita kepada keyakinan. Karena kita punya pengetahuan, iya, 1+1 itu ada 2, Pak. Saya yakin itu, berdasarkan kesadaran. Itu namanya ilmu yakin. Kalau ainul yakin kita lihat benar ini satu pulpen, ini ada satu benda, tambah satu benda, loh ada 2, itu namanya ainul yakin. Kalau hakul yakin kita benar-benar merasakan, contohnya mungkin seperti listrik lah. Saya bilang ini ada kabel telanjang, kabel. Ya, ini sebagai kabel telanjang. Ya, kabel terbuka lah, kabel terbuka Pak. Pagi-pagi malah sudah telanjang, kabel terbuka gitu ya. Kabel terbuka. Nah, kalau kita cuma bilangi, ini ada arusnya nih. Benar, yang bilangi engineer, kita percaya, ilmu yakin. Kalau kemudian ada benda ini, kita juga nah, benar kan? Ada. Kalau tangan kita sendiri yang kita tempelin, kita gini, nah itu namanya hakul yakin. Lihat bedanya keyakinan, sama-sama yakin, tapi beda-beda itu derajatnya. Rasulullah terhadap semua gaib itu hakul yakin. Kita ini, kalau mau jujur, sebenarnya percaya nggak ya bahwa Allah itu yang kasih rezeki? Atau bos saya di kantor? Atau pekerjaan saya? Kalau mau dipikirin bener, jujurlah pada diri itu. Nggak terlalu, Pak. Belum hakul yakin. Kayaknya masih ilmu yakin. Ainul yakin aja, ainulnya bos saya yang kasih uang itu. Ya, belum bener-bener itu. Belum bener-bener. Allah yang Ar-Razzaq itu belum bener. Belum bener-bener. Apalagi yang Rabbul Alamin. Saya sendiri, Pak, masak sendiri. Gimana katanya Allah pengatur saya? Saya yang masak nasi goreng segala macam. Saya yang menentukan kalau saya ujian, saya nggak lulus segala macam. Itu semuanya yang menghalangi kita kepada tujuan hakikat tadi itu Allah SWT. Yang dari awal kita udah set up ini, bahkan dari TK, ya, yang TKIT kita diajari Allah wayatuna, udah dikasih tuh Allah my real goal, udah diajari Allah itu goal saya, ya. Ada yang pakai Allah wayatuna, ada yang anta maksudi, ya Allah maksudi, waridoka matlubi, atini mahabbatak wa ma'rifatak, misalnya istilahnya itu, ya, sebagian doa itu, ya Allah anta maksudi, ya Allah engkau lah yang aku maksudkan, engkau lah yang aku maksudkan. Ya, warido kambat dulubi, ridhomu yang aku cari ya Allah. Aktini mahabbatak, kasihlah saya karunia salah kecintaan terhadapmu, wa ma'rifatak, dan ma'rifat kepadamu. Ya, itu biasanya lantunan orang-orang pecinta Allah SWT. Atau kalau dalam bahasanya kepada muslimin, Allah yatuna, Al-Quran turuna, dan segala macam itu. Ya, orang-orang Hamas biasanya. Ya, dari Hasan Al-Banna misalnya ya. Sama endingnya, ghayah itu tujuan paling akhir, makanya disebut dengan ghayah, ya, tujuan paling akhir. Tetapi dalam perjalanan kita sering kemana-mana karena terganggu tadi itu, karena terganggu. Nah, kembali ke kata-kata di sini, himmahnya seorang salik, himmahnya cita-cita seorang perjalanan mestinya sampai di tujuan, bukan ketelingsut di tengah jalan ini. Lah, salah satu yang membuat ketelingsut itu adalah mukasyafah. Mukasyafah itu terbukanya yang gaib tadi itu. Yang gaib tadi itu. Kalau Rasulullah sudah hakul yakin, para ulama, para orang-orang soleh, nanti berbeda-beda ini. Ada yang ilmu yakin, ada yang sebagian sudah boleh dibukakan dikit-dikit. Mungkin cara bukakannya itu macam-macam. Ya. Kalau Ibnu Ajibah mendaftar, yang disebut dengan mukasyafah di sini itu dalam pengertian 3 hal.
Satu, fana fil af'al. Yang kedua, fana fil sifat. Yang ketiga, fana fil dzat. Fana fil, penjelasannya tidak terlalu jelas di sini. Cuma af'alnya yang dijelaskan. Karena memang susah menjelaskan. Fana itu perasaan terserap masuk. Sehingga seakan-akan kita tidak memiliki kedirian. Seakan-akan, quote-in-quote. Sama lah, yang gini gampangannya. Sama sekali ini bukan mistik, bukan ini ya. Ini bahasa biasa, masalah rohani saja. Misalnya gini, kalau kita ini terlalu cinta sama seseorang, seakan-akan kedirian kita hilang. Ya, semuanya serba dia. Itu namanya fana. Ya. Fana itu artinya hancur atau luluh. Kita menjadi tidak ada. Misalnya, ini istilah para ulama-ulama akhlak ya, sama seperti begini. Kalau saya sangat mencintai istri saya, maka apapun yang saya lakukan dan pikirkan adalah istri saya. Seakan-akan sayanya sendiri itu hilang. Bahkan saya rela tidak makan hanya karena istri saya. Nah, orang itu kalau sudah mulai taat baik, ya, makanya diawali dari 3 etika itu. Dia sudah beramal, tidak butuh kondisi. Dia sudah menerima apapun yang ditentukan Allah. Dia beramal tidak kalau ada waktu kosong. Sudah bagus ini amalnya. Nanti akan ketemu mukasyafah. Jadi kalau mau, Pak saya kepingin merasakan mukasyafah itu kayak apa sih? Ya ini dulu dilakuin ini. Stepnya ini, yang tadi diajarkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari itu. Nah, yang pertama yang diberikan itu, kata Ibnu Ajibah adalah fana fil af'al. Rasa kedirian kita yang merasa hilang di dalam beribadah kepada Allah SWT. Orang sudah mulai merasa nikmat sholat, nikmat zikir, nikmat yang benar-benar nikmat. Saya pernah ketemu orang ahli zikir, dia bilang, kalau dibagikan dengan seluruh kenikmatan dunia ini, dibanding saya dikasih tasbih suruh zikir, saya milih berzikir. Kalau dipikir-pikir, ini benar, ini kata-kata, apa namanya, istilahnya Al-Quran itu najwa, ya. Istilah secret conversation, katakanlah, 2 orang ngomong yang jujur dari hati ke hati. Ya. Namanya najwa. Ya. Kenapa? Enggak ada, itu orang berpikir namanya Najwa Shihab. Oh, Najwa Shihab ya. Ya. Cantik ya. Ya, dia suka Ya, tapi tidak secret conversation ya. Kayaknya Lukman itu yang harus Najwa. Ya. Pokoknya. Lah, dia bilang kayak begitu. Kenapa? Karena dia sudah mulai merasakan nikmatnya. Nikmatnya amal, nikmatnya itu. Lah, kadang-kadang orang berhenti kemudian di situ. Nah, mestinya stationnya itu sampai ke Allah SWT, dia berhenti ketika sudah mukasyafah. Atau doanya mulai didengar oleh Allah SWT. Misalnya, dia ini mau ke Weston, hujan tiba-tiba deras. Dia doa, ya Allah, saya mau ke Weston. Kok hujan ya Allah? Tiba-tiba hilang hujannya. Mandi juga doa saya sekarang, gitu. Udah mulai mukasyafah. Bukan dilihatkan surga, benar-benar enggak. Ya, kayak begitu. Dia mukasyafah, apalah. Terus doa keterima. Kok kayak begini saya ini? Tiba-tiba mandi. Istilah Jawanya itu mandi, apa ya? Ya, manjur. Semua ini bisa dialami oleh semua orang. Karena itu bagian dari rizki yang dikasihkan Allah. Atau disebut dengan karomah yang diberikan oleh Allah SWT. Lah, kalau orang berhenti di situ, dia tidak punya ibadah, tidak punya adab sebenarnya di hadapan Allah SWT. Banyak orang berhenti di situ. Ya, akhirnya senangnya di situ udah. Seakan-akan ini udah sampai saya ini. Padahal itu belum makrifah kata Ibnu Athaillah Sakandari. Itu cuman godaan. Itu cuman godaan doang gitu. Endingnya itu Allah SWT. You belum makrifat karena itu disebut himmahnya seorang salik itu tidak berhenti ketika Allah mengungkapkan bagi dia. Dikasih mukasyafah bagi dia. Itu baru mukasyafah fil af'al. Misalnya, para sahabat banyak yang kayak begitu itu. Misalnya dia sudah bisa mendengerin, bisa melihat malaikat, misalnya. Ya. Melihat tentu dengan wallahu a'lam. Ya. Sebagaimana di dalam hadis-hadis sahih dijelaskan bagaimana seorang sahabat baca Quran, malaikat turun mendengarkan dia, dan dia melihat ke atas, apa itu di atas, dan seterusnya. Dia lapor ke Rasul, apa itu Rasul? Kata Rasulullah, tilkal malaika. Kata Rasul, itulah malaikat yang mendengarkan bacaan Quranmu. Ini semuanya mukasyafah. Ini mukasyafah. Ada orang mukasyafahnya mungkin dalam pengertian sifatnya. Dia baca
neraka itu seakan-akan neraka itu hadir dalam pikiran dia. Atau misalnya kalau menurut mufti Mesir, misalnya ya, Syekh Jum'ah, misalnya lewat mimpi. Ya, bisa mukasyafahnya itu lewat mimpi yang kejadian. Saya mimpi akan ini benar, Pak. Tetangga saya mimpi mati, benar, besoknya mati. Lah udah mulai itu, mulai kebuka. Lah, kalau kemudian orang berhenti kayak gitu, wah berarti udah selesai nih amalnya, udah manjur saya. Dia belum makrifat pada Allah SWT. Apakah banyak yang kayak begini? Banyak. Ya. Kalau Ibnu Ajibah menjelaskan, orang yang berjalan dan dia tidak melihat Allah di dalam perjalanannya itu, hanya melihat dirinya sendiri. Kalau orang berjalan, misalnya Pak Nil ini mau ke Indonesia, kalau dalam bayangan Pak Nil itu sudah kebayang itu Pekanbaru begini dan segala macamnya, udah kebayang itu udah mulai mukasyafah. Tapi kalau yang dilihat itu hanya dirinya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri nih, Pak jaket saya terus kayak gini, itu hanya disebut salik istilahnya. Tapi kalau orang ini sudah berjalan, ketarik terus kepada tujuan akhirnya, biasanya disebut dengan istilah salik majdhub. Salik yang jadab, istilah di pesantren itu. Dia lagi jadab. Kenapa? Karena dia sangat terforsir kepada tujuan akhir. Sama kayak Pak Nil ini. Ini udah Indonesia aja. Ibarat 4 tahun nggak pulang, terus pulang. Udah sehari nggak bisa tidur tuh. Udah Jakarta ini pempek enak. Kayak gitu. Jadab orangnya. Majdub istilahnya. Itu salik majdub. Orang yang berjalan yang tertarik. Dia tersedot dengan bayangan dengan tujuan endingnya itu. Lah, nanti kalau kita kayak begitu, kata Ibnu Athaillah Sakandari menjelaskan, wanadatu hawatibul haqiqah, maka akan ada suara yang benar, suara haqiqah yang akan mengajari kita. Suaranya itu, katakanlah, ingat ini, kata-kata ini ingat, kata Ibnu Athaillah. Ini saking kalimatnya digunakan istilah ini, tapi sebenarnya mengingatkan kita. Katanya apa? Alladzi tatlub, yang engkau cari itu amamak, di depanmu masih sana. Jangan berhenti di situ. Maksudnya gitu. Jangan berhenti kalau doa kita sudah mulai terkabul, sudah mulai sakti, sudah mulai bisa ini. It's nothing. Kira-kira kayak gitu. Itu hanya kayak orang itu udah mulai nyampe kayak Pak Nel tadi kemarin baru dari Lampung, ada kopi Lampung. Jangan kesengsem dengan kopinya, kayak gitu. Boleh dicicipin, tapi you masih harus berjalan ke sana. Jangan merasa nikmat nih. Contoh lagi, mulai dihormati orang. Itu juga bagian dari mukasyafah. Misalnya semua orang mulai muji, kamu itu hebat, semua ilmu kok tahu begitu. Semua orang kesannya begitu. Bilangin lagi, sama dia, ya Allah, soleh bener sama dia. Wah, udah mulai seneng nih. Dari mana-mana seneng dia. Itu juga bagian dari mukasyafah. Bagian dari mukasyafah step paling awal. Dan kalau kita udah mulai seneng gitu, udah mandek dah. Wah, tambah seneng itu yang dipikirin jadi itu dah. Wah, bingung menghias diri untuk itu. Wah, bagaimana ya biar saya tetap dipuji. Nggak nyampe itu, nggak ma'rifah dia itu. Ya berhenti di situ aja udah. Gitu. Sama dengan orang yang sudah mulai, saya kok bisa ini doa terkabul ini. Bingung ngurusin itu aja. Tamu mulai banyak datang. Ya, apalagi kalau di Jawa mulai ada Mbah, lagi pengguna nih Mbah, misalnya gitu. Wah, Mbak Yai, coba. Ya, nanti seperti itu. Karepmu, udah rusak karepmu. Wani karepmu. Udah wani karepmu. Ya, doanya Pak Yazid. Katanya Pak Yazid ada orang punya tambak kemalingan terus datang ke Pak Yai. Pak Yai doain tambak saya ini biar nggak kemalingan lagi. Kata kiainya, iya Ustaz doain. Ya dengan malesnya lah gitu. Pulang, kiainya bilang, kemalingan terserah, mau nggak kemalingan terserah dari bahasa Jawa. Malingnya biar nggak berani ngambil itu. Mau malingnya mau berani ngambil atau nggak berani terserah. Emang gua pikirin, kira-kira gitu lah. Lah bahasa Jawanya itu wani karepmu, nggak wani karepmu gitu. Setelah itu datang lagi kata dia, alhamdulillah Pak Yai, nggak kehilangan lagi. Padahal doanya cuma wani karepmu, nggak wani karepmu kira-kira. Itu gurunya Ustaz Pak Yazid itu ya, Mbak Yai. Ya. Ini semuanya godaan. Sekali lagi, kalau orang masih awal baru mau ibadah, godaannya duniawi. Godaannya itu duniawi. Ya kepincut sana, kepincut sini.
enakan nonton TV, enakan itu step paling awal orang mau berjalan menuju Allah. Kalau sudah kalah semuanya ini, udah mulai nih rajin ibadah, nanti mulai dikasih yang sifatnya ruhani. Dan itu juga penyakit itu. Itu juga penyakit hati-hati itu. Dan sekali lagi, orang awam seringkali melihat orang yang dianggap dekat kepada Allah adalah orang yang sudah itu. Padahal itu belum. Itu cuman apa namanya itu tadi itu godaan saja, masih awal, masih terus. Sebagaimana yang dijelaskan alladzi tatlub amamak, yang kamu cari masih di depanmu, masih amamak. Karena itu jangan berhenti di situ. Kalau kita meniti jalan ruhani, kalau kita meniti jalan menuju Allah SWT, jangan berhenti dimanapun. Kalau kata Ibnu Ajib, kalau kata Mufti Mesir, Sa'li Jo'a menyatakan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu la nihayata laha. Enggak ada akhirnya. Akhirnya adalah al-maut, yaitu kematian. Itu kematian. Sebagaimana ketika Rasulullah sudah mau meninggal, kata-katanya cuma ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Aku ingin ketemu dengan temanku yang paling tinggi, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jibril, ketika malaikat kasih pilihan kepada Nabi, apakah Nabi memilih meninggal atau memilih hidup terus di dunia, ketemu atau memilih bertemu dengan Allah SWT, Rasul memilih Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Kenapa? Karena memang perjalanan Rasul adalah bertemu Allah SWT. Persoalannya kita ini pasti ketemu Allah, tapi kita seakan-akan orang yang tidak ketemu dengan Allah SWT. Ini problem kita. Kita ini diciptakan oleh Allah SWT, nanti endingnya akan bertemu dengan Allah SWT, mempertanggungjawabkan semua amal kita. Persoalannya adalah, hanya sedikit orang yang menyadari bahwa kita ini berjalan menuju untuk ketemu menghadap Allah lagi. Kebanyakan orang nggak sadar itu. Nggak sadar bahwa kita ini akan muwajahah dengan Allah, itu nggak sadar. Sadarnya itu nanti, kalau udah mau mati baru sadar, ya saya mau ketemu Allah nih. Padahal lihat, bayangan semua Al-Quran itu tentang perjalanan akhir orang adalah pertemuan dengan Allah. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya, Al-Quran menjelaskan nanti ada orang-orang yang wajahnya glowing, wajahnya shining, kepada Tuhannya dia melihat. Ya. Wujuhu yawma idzin musfira dhahikatun mustabsyira. Lihat wajahnya menguning saking cemlorotnya bahasa Jawanya itu, saking bersinarnya. Ya, kinclong. Tepat itu. Saking kinclongnya. Musfira itu dari kata kuning, tapi yang ya kinclong itu yang paling tepat sudah. Ya. Itu yang kinclong, tersenyum, tertawa, gembira. Ya. Kenapa? Karena bertemu Tuhannya. Ya. Lihat semuanya. Ending akhir dari manusia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kembali ke Tuhanmu. Memang kita ini harus ke sini gitu, harus ke sini. Persoalannya, tidak banyak orang menyadari itu. Tidak menyadari bahwa kita akan ketemu di Tuhan kita ini, Allah SWT. Kita menyangka tidak ketemu gitu. Orang yang menyadari bahwa dia akan ketemu Tuhannya pasti bikin persiapan yang baik. Ya. Lah, tipuan-tipuan bagi orang yang sudah soleh adalah dia ketipu dengan kasyaf. Kasyaf. Bagi orang awam seperti kita juga, jangan menyangka kasyaf itu ukuran orang ma'rifat. Bukan ukuran orang ma'rifat. Ya. Kasyaf itu hanya karomah yang diberikan oleh Allah. Bagi orang yang memang berjalan menuju Allah SWT. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun. Ada hadis sangat panjang di dalam Muslim, kalau tidak salah, berkenaan dengan seorang pemuda. Ada yang pernah baca hadis tentang Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang di zaman dahulu kala ada seorang raja punya tukang sihir. Ya. Tukang sihirnya udah tua, hadisnya sahih. Orang tua, kemudian tukang sihirnya falamma kabiro, ketika dia sudah tua, dia bilang kepada rajanya, datangkan kepada saya ini hulaman yu'allimuni, datangkan kepada saya ini seorang laki-laki yang masih muda untuk saya ajari as-sihra, untuk saya ajari sihir. Rajanya akhirnya mendatangi, sepakat, kasih anak muda, diajari sihir, diturunkan ilmu sihir. Dalam perjalanan menuju sihir, dia ketemu dengan rahib, dengan pengikutnya Nabi Isa alaihissalam yang benar. Didengerin, dia pikir-pikir kayaknya benar nih.
kayaknya beneran ini ajarannya dibanding ajarannya tukang sihir. Ini kan ibarat orang berjalan menuju Allah SWT. Di persimpangan kita akan ketemu dengan macam-macam, dengan sihir-sihir duniawi ini. Ya, ketemu dengan rahib, ketemu dengan pengajian, ketemu dengan mall lagi, ketemu dengan orang soleh lagi, ketemu dengan macam-macam. Mana nanti yang menang gitu. Sampai satu momen si pemuda ini lewat satu kampung, di situ ada Dabbatun Kabiroh. Ada hewan yang sangat besar. Allah alam apa itu. Hadis cuma menyebutkan Dabbatun Kabiroh. Si orang itu belum menyatakan, inilah waktu di mana saya bisa buktikan mana yang benar itu rahib atau sahir. Dia ambil batu, dia bilang, ya Allah, kalau memang ajaran rahib itu yang benar, bunuhlah si Dabbah Kabiroh itu agar orang-orang kampung bisa lewat. Dia bunuh dan mati beneran. Dia yakin benar ini si rahib ini, sahirnya yang tidak benar. Singkat cerita, sampai dia melakukan amal yang kemudian mukasyafah dia. Apa mukasyafahnya? Semua doanya dijawab oleh Allah SWT. Dia bisa kemampuan, bisa menyembuhkan orang. Orang buta disembuhkan, orang yang punya penyakit apa bisa sembuh dengan dia. Ini mukasyafah. Sampai rahibnya bilang, you makommu sekarang ini lebih tinggi dari makom saya. Kedekatanmu kepada Allah lebih tinggi dari kedekatan saya. Ini untuk menunjukkan apa? Antara murid dan guru tidak selalu gurunya lebih soleh. Ya. Saya tidak mesti lebih baik. Mungkin jauh lebih baik dari sampean-sampean semuanya. Karena kita ini cuman saling berbagi. Intinya hubungan ruhani. Ruhani itu hubungannya kita dan Allah SWT. Gak ada orang yang tahu. Gak ada orang yang tahu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tergantung orang itu. Kalau kita sungguh-sungguh meniti jalan Allah SWT, kita akan getting closer to Allah SWT. Ya, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh meniti jalan Allah SWT, Allah akan tunjukkan jalan. Ya. Singkat cerita, orang ini kemudian terdengar bahwa dia bisa nyembuhin macam-macam. Dia ketemu dengan teman dekatnya si wazir, si raja ini, yang buta keadaannya. Kemudian dia minta sembuhkan, sembuh. Kata si anak muda ini, kalau you mau saya sembuhkan, yang menyembuhkan bukan saya tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Kalau kamu mau saya sembuhkan, kamu harus percaya sama Allah, masuk Islam, saya doakan insya Allah masuk Islam. Rajanya heran, kamu kok bisa sembuh? Siapa yang nyembuhin? Si Ghulam tadi itu. Tuhanmu, kata dia, siapa yang menyembuhkan kamu? Tuhanku dan Tuhanmu juga. Yaitu, siapa yang mengajari kamu itu? Si Ghulam. Ghulamnya ditaruh di kerajaan, ditanyain, siapa Tuhanmu? Gini. Tuhanmu, siapa yang ngajar kamu? Si rahib. Dipukulin, segala macam disiksa. Walhasil singkat cerita, siksaan makin meninggi. Makin meninggi, sampai si raja kemudian bilang, bawalah si anak muda ini ke gunung. Kalau sudah sampai di puncak gunung, si Zirwatul Jabal, sampai di on top of the mountain ini, nanti kalau dia berubah imannya, selamatkan dia. Kalau enggak, dorong, matikan dia. Begitu sampai di Zirwatul Jabal, semudah itu berdoa, ya Allah, selamatkan saya dan hancurkan orang-orang ini semuanya. Gunungnya bergerak dan mati semuanya. Ini semuanya apa? Karomah. Bagian dari mukasyafah. Bagian dari mukasyafah. Ya. Akhirnya mati semuanya. Kembali lagi ke raja. Makin keheranan raja. Kemudian panjang sekali memang hadisnya. Oleh raja disuruh bawa ke lautan. Nanti kalau di tengah lautan dia sadar, selamatkan. Kalau enggak, ceburkan ke lautan. Perahunya terbalik karena didoain. Kembali lagi dia ke raja, dan si anak muda ini bilang, wahai raja, kalau you mau membunuh saya, ada satu cara. Caranya adalah kumpulkan semua masyarakat ini di tanah yang lapang, letakkan saya di atas salib, kemudian bunuh saya pakai busur, kata dia. Tapi syaratnya semua orang harus kumpul nih, semuanya ini menyaksikan. Dan busurlah saya dengan nama Tuhannya si orang Ghulam ini, si anak ini, dan kemudian panahlah. Saya akan mati kalau kayak begitu. Benar, dikumpul semua masyarakat, kemudian dipanah, bismillahirrahmanirrahim, panah mati. Semua masyarakat kemudian tahu bahwa yang benar adalah si Ghulam. Semua masyarakat masuk Islam. Jadi, sampai kemudian rajanya malah
Raja, tahukah kamu apa yang kamu takutkan hari ini adalah bahwa semua penduduk sekarang ini sudah masuk Islam. Rajanya makin marah. Dibawalah mereka ini ke kayak ya istilahnya namanya ukhdud atau kayak perbukitan yang ada celahnya dan di situ ada celah yang sangat dalam. Di situ kasih api. Semua penduduk itu dimasukkan di situ mati semuanya. Yang sampai sekarang ada ukhdud itu. Ya, somewhere in Saudi mungkin atau pokoknya Middle East ya. Saya ada petanya, ukhdud itu ya, yang disebut dengan asbal ukhdud. Terus ada ibu-ibu yang masih bawa anak kecil. Ibunya ini ragu-ragu mau maju bawa anak kecil. Anak kecilnya masih dalam buyan bisa ngomong. Dia bilang, isbiri, sabarlah wahai ibuku, karena engkau sedang berada di jalan yang benar. Dan kemudian masuklah ibu dan anak itu. Karena itu, anak ini termasuk anak ajaib. 4 daripada anak-anak ajaib yang bisa ngomong waktu masih kecil itu. Si Jurej, anaknya ibu ini, Nabi Isa, terus ada anak yang masih dalam buyan yang bilang, datang orang yang kayak yang soleh, dia bilang semoga anakku semacam itu, dia bilang enggak, aku tidak semacam itu, karena dia di neraka, kayak gitu. Kan ada kayak gitu. Terus ada satunya yang kayaknya orang yang tidak baik, ibunya bilang semoga anak saya tidak semacam itu, dia bilang aku semoga seperti itu, karena dia di surga, misalnya, dan seterusnya. Ya. Itu juga termasuk anak yang bisa ngomong waktu kecil. Itu semuanya adalah karomah. Karomah itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Allah itu al-kiram, ya, al-karam, ya. Al-Karim ya. Itu Allah SWT. Kalau Allah memberikan kepada selain Nabi disebut dengan karomah. Kalau memberikan kepada Nabi disebut dengan wahyu ya. Disebut dengan wahyu ya. Itu kalau memberikannya kepada para Nabi. Kalau selain para Nabi disebut dengan karomah. Semua entitled untuk dapat, termasuk kita. Syaratnya apa ya tadi itu ya, ibadahnya terus makin baik, nanti ada satu waktu di mana Allah kasih waktu. Tapi kayak mukasyafah ini bagiannya dikasih oleh Allah, yang bisa diusahakan. Karomah itu mawahib, dikasih oleh Allah SWT, bukan diminta. Kalau diminta namanya sihir. Semua pemberian dari Allah itu ya memang diusahakan ya, bukan berarti tidak ada usaha, tetap. Tapi istilahnya bedanya dengan ilmu adalah kalau ilmu itu bisa dipelajari oleh semua orang. Kalau karomah itu dikasih oleh Allah SWT. Kita ini hanya kayak mempersiapkan saja. Pokoknya ibadah, baiki hati, baikin sama orang, makin menyubur kebaikannya. Nanti oleh Allah itu disayangi sendiri. Kalau Allah sudah sayang, baru kalau dalam hadis qudsi itu kan, kalau Allah sudah sayang sama seseorang, Allah tinggal mendelegasi sayangnya ini kepada semua makhluk. Hei Jibril, saya suka sama si Abdullah itu, sayangi dia. Nanti semua penduduk suruh bilang itu, Allah senang sama dia, sayangi dia. Semuanya menjadi sayang sama dia. Bumi menjadi sayang sama dia dan segala macamnya itu. Itu yang makanya teknik bercinta dalam Islam itu adalah sayangi Allah SWT. Semua orang akan menyayangi kita. Kalau mau jadi istri yang disayangi suami, cintailah Allah. Suami kita pasti nanti kelepek-kelepek sendiri. Sama dengan siapapun saja. Kalau bedanya dengan kita adalah, ini bedanya teknik mencinta. Kalau kata Eric Fromm itu kan penyakit orang modern itu adalah untuk dicintai. Ya, kita ini kepingin untuk dicintai oleh orang. Popularitas kan maunya disenangi sama orang. Orang jadi politisi, orang jadi ini karena kepingin dicintai. Termasuk ibu-ibu ya, mencintai suami, diet segala macam. Karena fokus cintanya adalah kepada suami. Pada manusia. Dan itu capek. Kata Eric Fromm, itu salah satu penyakit terbanyak yang diingat oleh modern karena dia gagal dicintai orang. Kalau resepnya Eric Fromm kan bahwa belajarlah untuk mencintai orang. Nanti kita akan dicintai oleh orang lain. Jangan dibalik. Karena semua metode orang itu kan kepingin dicintai. Saya kepingin dicintai dia gitu. Sama lah. Ini top ini untuk Lukman ini ya. Ya, kepingin dicintai dulu. Padahal resep yang terbaik itu mencintai dulu. Cintai aja nanti. Insya Allah akan one day. Ya, kayak begitu polanya. Nah, kalau dalam Islam beda lagi, bukan malah mencintai, malah cintailah Allah dulu. Karena memang sebenarnya kalau mau kita pikirin, tidak ada orang itu kalau memang dia sudah cintai Allah, dia pasti disenangi. Kalaupun ada orang benci, itu alasannya bukan pada orangnya. Pasti pada something yang lain.
Abu Jahal itu sebenarnya dia sayang sama Nabi Muhammad itu. Semuanya Abu Lahab senang itu. Cuman karena you mau menggeser popularitas saya, you mau begini, itu aja yang membuat dia tidak senang. Tapi secara manusiawi lihat orang-orang kafir Quraisy itu. Bencinya minta ampun sama Nabi dalam hal keagamaan. Nitipin barang ke Nabi Muhammad. Sampai mau pindah ke Madinah, Sayyidina Ali masih kasih Ali, yang ini berikan sama itu ya, yang ini untuk ini, yang ini, pasrah semuanya, saya pergi, hijrah. Bayangin ini musuhnya ini, barangnya masih di-taking care oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kan menarik sebenarnya. Karena memang Allah itu sumber cinta. Kalau Allah sudah mencintai, maka semuanya akan mencintai orang itu. Itu yang teknik bercinta kalau dalam Islam. Ma'aradat himmatu salik an taqifa indama kushifa laha illa wa nadatuha wadul hakim allati tatlabu amamak wa la tabarrajat zawahirul maknunat illa wa nadatu haqa'iquha innama nahnu fitnah fala takfur. Jangan juga ketipu dengan tabarrujat. Tabarruj, tahu tabarruj? Wanita yang bersolek, tidak menutup auratnya, wah, semlohe lah kira-kira ya. Istilahnya itu. Kalau kata orang Malang, tahes ya. Oh. Iya. Ya sudah itu namanya tabarruj. Semuanya udah kayak begitu itu dinampakkan. Lah, lihat yang dipakai istilahnya itu istilah tabarruj. Kata Ibnu Athaillah Sekandari, dzawahirul maknunat, alam semesta ini segala macamnya ini sudah ditampakkan menjadi indah semuanya. Kita semuanya orang memuji kita segalanya semuanya indah, senang kemudian. Nah, kamu jangan ketipu kayak begitu kemudian berhenti ibadah karena seakan-akan sudah dapat saya ini udah nyampe saya ini kayaknya ini. Istilahnya udah wusul ini sama Allah ini. Ya, udah sampai ke tujuan akhir saya ini. Belum. Nanti akan ada seruan itu memintakan inna nahnu fisna. Sesungguhnya kami ini adalah cuma ujian bagi kamu. Fala takfur. Maka jangan mengkufuri. Jangan mengkufuri bahwa pujian dari manusia, ya, penghormatan dari manusia, terkabulnya doa kita, segala macam itu hanya sekedar perantara. Kalau kita lulus dari itu, makin naik derajat kita, makin makrifah kita, Ya, inilah jalan makrifah. Kalau kita berhenti, maka kita tidak punya adab. Kalau katanya Ibnu Athaillah. Karena itu lihat di Al-Quran. Dia Rasulullah SAW, semakin banyak ibadah orang itu, semakin merasa tidak cukup untuk beribadah. Lihat kata-kata Rasulullah, la uhti thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Ya Allah, aku nggak bisa memujimu lagi. Ya, nggak cukup segala pujian saya ini, nggak bisa memujimu. Engkau saja yang bisa memuji dirimu sendiri. Pujian itu dalam pengertian tidak hanya memuji semata-mata ya, tapi semua ibadah penghambaan saya nggak cukup mewakili rasa syukur saya, rasa penghambaan saya kepadamu ya Allah. Ya, saking apanya itu? Saking kok enggak tambah berhenti gitu. Ya, artinya jalan menuju pengabdian kepada Allah itu enggak ada kata akhir. Kata akhirnya adalah kalau kita mati. Kalau kita berhenti di tengah jalan, kita enggak punya adab. Sama lah, orang Pak Nil ini mau menjemput si A yang ada di Pekanbaru, kok malah kepleksot dengan anaknya tukang kopi di Lampung gitu. Ini kan tidak tahu adab nih. Kurang ajar. Kira-kira kayak begitu. Itu masuk adabul arif. Ya, adabul arif. Ya. Arif ilmunya disebut kalau orang Iran nyebutnya ilmu tentang ketuhanan itu irfan istilahnya. Orang Barat nyebutnya gnosis ya. Gnosis. Lebih amannya disebut ilmu akhlak. Karena ada yang resisten kalau pakai istilah tasawuf ya. Karena memang istilah tasawuf itu diperdebatkan apakah dia dari bahasa Arab atau enggak ya. Macam-macam istilahnya. Tasawuf itu ada yang mengatakan dari kata suf, artinya kain wol. Karena dulu orang-orang pelaku ruhani itu sering pakai pakaian wol karena itu pakaian paling murah dulu dari harganya. Sekarang pakaian wol paling mahal. Ya, kalau kita pakai wol, wah, yuk malah sombong kamu kan kayak gitu ya. Dulu pakai wol, itu suf yang pertama. Yang kedua nganggap berasal dari kata soft. Artinya bahwa orang-orang yang selalu pada soft awal karena begitu hebatnya ibadahnya. Ada yang menyatakan enggak dari kata sofa. Sofa artinya jernih.
yakni orang-orang yang menjernihkan hatinya. Ada yang menyatakan enggak, dia itu mengikuti ajarannya sahabat-sahabat Nabi yang menjadi ahli sufah, katakanlah. Ada lagi yang menyatakan enggak, itu dari bahasa Latin, dari kata Sophia, artinya sopos, dari kata sopos, ya, artinya wisdom, ya, sehingga masuk ke bahasa Arab jadi tasawuf, macam-macam. Dan memang belum ada istilah tasawuf di zaman Nabi. Nggak ada, itu istilah belakangan muncul untuk menyandarkan kepada orang yang sedang membersihkan rohani. Dan semua ilmu itu selalu ada mencengnya. Ilmu tafsir ada yang tafsir nggak benar. Ilmu hadis ada hadis yang nggak benar. Ya, semua cabang ilmu. Kalau kata kiai saya, semakin sesuatu itu semakin istimewa, pasti banyak imitasinya. Kata dia kalau ada merek top, pasti banyak imitasinya. Kata dia gitu. Itu kata kiai saya. Ya, kata kiai saya itu. Contoh apa Adidas di Indonesia itu macam-macam, ada Adibas mereknya, nanti B Adibas. Jangan kepelincut gara-gara sama-sama punya 3 line. Ini Adidas yang benar ini. Ya, enggak. Tetap standarnya adalah syariat. Sama dengan tasawuf, sama dengan macam-macam. Di tafsir, semua tafsir benar. Nanti ketemu ada Israiliyat, ada tafsir yang enggak benar. Oh, ada begini, ada begini. Di Ibnu Katsir aja yang ini pendapatnya lemah, segala macamnya. Maka salah orang yang menyalahkan secara total, begitu juga salah orang yang tidak selektif melihat. Karena masing-masing pasti ada salah dan karena ya namanya manusia kecampur dengan segala macamnya. Karena itu harus landasan utama tetap kepada syariat. Mana yang sesuai, mana yang enggak, mana dan seterusnya. Itu yang paling penting untuk dilihat. Sama seperti Imam Ghazali yang makanya kalau dalam Nahdlatul Ulama tasawuf itu diistilahkan yang dianggap benar itu dikasih istilah muktabaroh. Ya, dikasih muktabaroh. Karena maksudnya dia ini sudah dianggap ajarannya ini punya sanad yang sambung kepada Nabi. Selain itu tidak dianggap. Karena itu kalau saya tidak tahu Pak Anas yang lebih paham tentang aswaja, misalnya kalau dalam Nahdlatul Ulama orang itu dianjurkan belajar tasawuf hanya mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Ya, jadi Imam Junaid atau Imam Ghazali, tapi tidak mengikuti Al-Hallaj, tidak mengikuti yang lain-lain, yang Wahdatul Wujud, yang Hulul segala macamnya itu. Kalau dalam aswaja, kalau saya tidak keliru ya Pak Ones, insya Allah begitu. Tasawufnya mengambil dari situ dan segala macamnya. Ya, untuk agar orang bisa berhati-hati, terutama bagi orang yang awam, Ya. Karena kadang-kadang banyak istilah-istilah ruhani yang dipahami orang sebagai istilah literal. Misalnya ketika orang bilang, misalnya banyak orang-orang menganggap ini sebenarnya istilah yang harus dipahami secara ruhani. Misalnya ketika ada seorang tokoh sufi, saya tidak tahu bagaimana statusnya, Allahu a'lam. Kalau kita baca secara syariah salah, tapi kalau dibaca secara hakikat, Allahu a'lam, siapa yang tahu, Allahu a'lam. Tapi kalau kita menghukum secara syariah salah. Wiridnya itu la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, gitu terus. Ya, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan selain aku, gitu wiridnya. Lah, kalau katanya Said Agil Sirot, kata dia itu sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran, macam-macam di Al-Quran itu. Ada kita ketemu la ilaha illallah, ada ketemu la ilaha illa huwa, ada ketemu la ilaha illa anta, ada ketemu la ilaha illa ana. Kata Said Agil Sirot, secara ruhani orang itu berbeda-beda merasa kedekatannya dengan Allah. Kalau dia merasa jauh kepada Allah, itu dia nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Misalnya karena dia cuma kenal namanya saja, SBY itu ya, karena dia menyebut, karena kenalnya cuma nama. Kalau dia sudah kenal dengan SBY, dia tidak nyebut SBY, nyebutnya dia. Dia itu memang ini. Artinya dia sudah punya ikatan yang lebih dalam daripada sekedar nama. Maka dia akan la ilaha illa huwa, kerja gitu. Kalau dia makin dalam lagi, makin dekat,
udah bukan Hua lagi, tapi kamu. Lebih dekat lagi, kamu Mas Toro ini, kan gitu. Udah kamu, saya tidak nyebut Mas Toro, tidak nyebut dia, tapi saya nyebut kamu. Makanya, la ilaha illa anta. Tapi kalau dia sudah merasa dekat, dirinya ini menjadi tidak ada, kata dia. Yang ada cuma Allah, makanya la ilaha illa ana. Ini rasionalisasi atau enggak, wallahu a'lam. Tapi kalau untuk menjelaskan ruhani seseorang yang merasa dekat kepada Allah, make sense juga. Make sense juga. Karena itu semacam kemahaserbaan, ya. Seakan-akan dia merasa nggak ada dirinya, yang ada cuma Allah, yang ada cuma Allah, ya. Yang ada ini segala macam, saya ini ada karena diadakan, yang ada cuma Allah. Ini yang disebut dengan ana, sebagaimana yang menjadi kisruh tentang Siti Jenar dulu yang anal haq. Sebenarnya sama, sayalah kebenaran. Secara syariah salah, karena itu yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Kalau memang benar, kalau Sunan Kudus itu ahli syariah, makanya dihukumi salah. Karena secara syariah, sebagaimana prinsip di usul fikih, nahkumu bil zawahir, kita menghukumi itu dengan yang zahirnya. Persoalan hatinya siapa yang tahu? Kalau zahirnya ternyata dia tidak ada, yang ada cuma Allah. Ya Allah, cuma Allah, anal haq. Yang ada itu Engkau ya Allah. Ya, siapa yang tahu hukumnya hatinya seseorang? Ya nggak ada yang tahu. Hukumnya, kamu kok ngomongnya anal haq, salah kamu. Nggak bisa, secara syariah salah. Ngomong itu harus la ilaha illallah, nggak boleh. Makanya hukumnya itu, kalau pembacaannya nggak tahu benarnya gimana sejarahnya Sunan Kudus, antara Sunan Kudus dan Siti Jenar, tapi sebagian cerita kayak begitu. Sunan Kudus mendekati dari syariah, sebagian pembela Siti Jenar menganggap mendekati dari aspek ruhani. Tapi ruhani nggak bisa didasarkan, ya. Ngomongnya, saya nggak suka sama kamu, padahal hatinya cenat-cenut, ya. Cenat-cenut padahal hatinya, saya senang banget nih, kan kayak gitu. Apalagi orang Jawa, monggo, boten sampun. Udah, kayak gitu, ya. Karena itu hati nggak bisa jadikan ukuran. Hati nggak bisa diukur. Hati itu Allah dan kita. Hukum selalu berkenaan dengan hukum zahir. Mana yang salah dari yang salah? Kalaupun Sunan Kudus itu nanti di akhirat ya benar Sunan Kudus. Karena hukum harus dengan syariat. Nggak bisa, nggak ada. Saya lihat hatimu dulu, nggak bisa. Nggak ada. Hati itu urusan Allah SWT. Karena itu hukum syariah itu berdasarkan literal yang apa yang ada. Ya. Lah, menghukumi seseorang itu ya kita serahkan hakim. Itu serahkan hakim. Allah alam apa yang terjadi kepada Siti Jenar. Tapi kalau ditanyakan dari aspek hukum, salah. Jawabannya harus tegas, salah. Karena memang pertanyaannya dari aspek hukum syara. Hukum syara. Kalau kita andaikan, ya Allah alam, kalau diandaikan, kalau hatinya, ya Allah alam, yang tahu Allah urusan hati. Ya, tiba-tiba di akhir, Siti Jenar masuk surga ternyata. Ya, salah kita yang mengikuti tanpa memahami tanpa dicocokkan dengan syariah. Enggak, itu benar pokoknya Siti Jenar. Buktinya dia bisa ngawang. Misalnya kayak gitu. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Ukurlah ajaran itu berdasarkan syariah. Tetap harus berdasarkan syariah. Persoalan nanti begini-begini, urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan Allah. Ukurlah apapun berdasarkan syariah. Sama dengan kata-kata banyak para ulama, kalau kita menghukumi dari aspek syariah, ya salah. Ya salah. Ya, misalnya Abu Yazid Al-Bustami, ya, yang di NU ini sebenarnya tidak boleh diajarkan kalau di NU. Kecuali bagi orang-orang yang memang belajar aja. Tapi secara resmi tidak boleh, ya, karena dianggap nyeleneh. Ya. Abu Yazid Al-Bustami, dia bilang, ma fil jubbati ilallah, kata dia. Nggak ada di balik jubah saya ini kecuali Allah. Oh, ini kan sama dengan Siti Jenar tuh. Tiba-tiba dia bilang, ma fil jubbati ilallah. Kata dia, wah ini bahaya ini. Ya, makanya tidak diajarkan. Nggak diajarkan. Tapi kalau kita buka buku-buku, kayak bukunya Kasful Mahjub, di situ dijumpai. Lah, itu bingung. Makanya ada debat yang tegas. Dulu itu perang itu. Antara ulama akhlak dengan ulama syariah. Perang ini. Yang satu melihatnya spiritual terus, yang satu melihatnya hukum terus. Ya tidak ketemu, yang sini itu nggak bisa, itu ungkapan jiwa. Sama seperti diriku. Yang ada dalam hatiku adalah dirimu. Apakah istri kita ada dalam hati? Ya enggak, cuma ungkapan. Saking cintanya dia nggak ada di dalam jubahku ini, Engkau ya Allah. Kira-kira kayak gitu. Saya nggak ada, saya nothing. Semuanya itu Engkau ya Allah.
Saya bekerja ini karena saya menuruti kehendak-Mu. Saya sudah tidak punya apa-apa. Kehendak saya cuma Allah. Itu cara penafsirannya ahli akhlak. Bener kalau kita deketi dari situ. Tapi orang syariah nggak bisa. Gimana kamu bilang maaf jumati Allah? Yang ada ya tubuh kamu. Enak aja kamu itu. Misalnya kayak gitu. Nggak ada. Di balik kamu ya kamu. Jangan dianeh-anehin. Itu haram hukumnya. Bukan lagi bid'ah ini. Ini sudah haram. Itu bukan lagi bid'ah. Makanya perang. Imam Ghazali adalah orang yang mencoba menyatukan itu. Karena udah konfliknya keras ini konfliknya. Konfliknya keras. Imam Ghazali yang berada di tengah. Imam Ghazali mencoba mengcombine, dikasih dalil, dikasih ini. Jadi Ihya Ulumuddin itu. Meskipun masih banyak dikritiki lagi. Tapi sebenarnya Imam Ghazali mau mengisi kekosongan itu. Di tengah-tengah dua golongan kubu yang tidak ketemu. Satu terlalu ke spiritualis, satu terlalu ke hukum gitu. Ya, kalau makanya pertanyaannya kalau dari aspek hukum ya salah, tetap salah, nggak bisa dibenarin. Ya, kata-katanya buktinya itu ya salah. Tapi secara ruhani, Allah alam itu urusan Allah Subhanahu wa taala dan dia Allah alam. Nah, itu yang harus kita karena itu nggak usah lah. Kalau kata Imam Ghazali, kenapa orang sampai kayak begitu? Itu orang yang ketipu, kata Imam Ghazali. Seperti orang bercermin, kemudian dia melihat, wah, ganteng saya ternyata ya. Terus bangga gitu, dia cerminnya itu. Dia bangga, wah, gitu. Kata Imam Ghazali itu kayak begitu. Orang itu nanti, kalau berjalan menuju Allah, mulai ada kasar-kasarnya, itu nanti kayak begitu. Dia mulai senang, wah, ada perasaan muncul kayak gitu. Yang istilahnya disebut dengan satohat. Satohat itu kayak divine apa ya? Saya tidak tahu, ungkapan ruhaniyah yang diucapkan sedikit tidak sadar. Kayak orang lagi trans gitu, kayak orang lagi mabuk cinta. Itu kan kata-katanya kan engkau adalah rembulan. Itu kan wah bullshit semuanya sebenarnya istilahnya itu. Ya. Kadang-kadang lucu, orang bikin puisi kita tafsir literal. Contoh misalnya ya, sebagian madhab dalam Islam nih, misalnya mengkritik nazoman atau bait-bait puisi dari Barjanji misalnya. Ketika Syekh Bushairi ngarang dengan istilah anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Ini keterlaluan nih, ini kultus. Ini puisi gimana? Coba, misalnya orang engkau rembulan, ya tentu tidak dimaksudkan dengan engkau benar-benar rembulan, engkau cahaya di atasnya. Ditafsiri secara literal kan ya emang nggak ketemu. Ya, satu menilai dari aspek kebahasaan, yang satu menulisnya dalam aspek ruhaniah. Sama lah istriku, cantikmu mengalah, segala macam namanya ruhani. Ruhani itu adalah wadah yang nggak bisa dibatasi. Bahasa adalah wadah yang memang nggak bisa, ruhani nggak bisa diwadahi dengan bahasa. Ya, tapi hati itu bisa mewadahi apapun saja. Nah, itu yang terjadi perbedaan. Karena itu harus hati-hati. Tetaplah berpandu kepada syariat sehingga kita tidak keliru memilih dan memilah, ya. Tetapi juga tidak membuat. Sama seperti kenapa saya memilih Al-Hikam? Karena Al-Hikam ini muttafaq di kalangan para ulama bahwa ini kitab yang lurus, yang diikuti oleh hampir semua ulama-ulama besar dalam Islam, ya. Sehingga tidak menimbulkan ikhtilaf. Nah, ada ikhtilaf di sana sini. Bahkan kita dikasih tahu kalau ketemu begini hati-hati. Ini yang aneh-aneh bukan ukuran. Ya, kamu ikut dia itu aja, hebat dia itu. Nah, bukan itu ukurannya. Dia cuman kasyaf saja, belum tentu kalau dia berhenti di situ, dia belum ma'rifah billah secara sesungguhnya. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita benar-benar diberi kekuatan untuk meniti jalan Allah SWT, tidak digoda oleh hal-hal yang membuat kita ketelengsot tadi, benar-benar tetap lurus ihdinas shiratal mustaqim sampai menuju tujuan akhir kita kembali kepada Allah SWT. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana
Jangan ya. Udah coba sana. Yang asal Dari sini aja. Iya, sudah. Dari sini aja. Oke. Jazakumullah khairan katsiran sekiannya atas sajian rohaninya pada majelis subuh hari ini. Sekarang kita buka sesi tanya jawab atau gimana? Ya, insyaallah. Batas waktu sampai jam berapa? Sampai batas waktu sampai pukul. Berpas, oke. Insyaallah. Jadi kita buka sesi tanya jawab sekarang. Kita ada waktu sampai sambil keep an eye on the clock, insyaallah sampai 8.4. Ada yang ingin bertanya mungkin sama sekali? Ada mungkin dari ada yang ingin bertanya? Ada? Ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tertarik mengenai tadi yang Ashabul Ukhdud itu yang ada yang di surat Al-Buruj itu apakah sama itu Ustaz ceritanya mengenai yang seperti Ustaz ceritakan tadi yang di Al-Buruj itu kan ada kutilah Ashabul Ukhdud. Iya. Itu sama atau Sama. sama? Terus satu lagi mengenai yang tasawuf tadi Ustaz. Kalau kita lihat kan bahwa Rasulullah SAW itu kan orang yang paling dekat dengan Allah ya. Iya. Ada nggak contoh di dalam hadis-hadis itu bahwa Rasul itu sampai kan mengandaikan bahwa dia itu seperti apa? Dia itu Allah dan Allah itu dia gitu. Apakah kalau seperti Ustaz bilang tadi Siti Jenar sampai itu ada itu ungkapan rohani seolah-olah dia merasa lebih dekat padahal kalau kita melihat contoh bahwa orang yang paling dekat dengan Rasul itu adalah dengan Allah itu adalah Rasul ya. Tapi apakah ada pengungkapan rasa cintanya itu sehingga seolah-olah dia merasakan bahwa ya itu seperti yang Siti Jenar bilang bahwa saya itu Allah dan Allah itu seperti itu gitu. Sehingga kadang-kadang saya merasa bahwa apa ya nggak tahu ya mungkin saya pikir bahwa kadang-kadang itu merasa menjadi lebih banyak orang-orang yang ahli sufi itu yang merasa menjadi lebih lebih tinggi atau lebih anu daripada Rasul sendiri itu mungkin pengalaman saya yang salah mungkin kita jelaskan ya. Yang pertama ya ukhdud itu sama. Ini saya ada petanya. Ya ini ukhdud di sini. Letaknya di mana ini? Di Najron. Antara ada Laut Merah, ya dari sana Pak Nim saya nggak tahu lah Pak Nim. Terusan Suez itu. Ya. Terusan Suez. Ini Bahrul Ahmar atau ya Laut Merah. Ya. Ada Yaman, saya nggak tahu lah, pokoknya itu. Ya. Di sini yang sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Kutilal Ashabul Ukhdud, An-Nari Dhatul Waqud ila akhirih. Di Madinah, Najron itu apa ya? Saudi Pak ya? Oh dekat Yaman, nah itu. Oh Janub, Ghorbul Mamlakah Al-Arabiyah. Oh Saudi bagian sebelah barat. Ya. Sebelah barat. Itu daerah Ukhdud namanya. Yang kedua, apakah ada contoh dari Nabi bahwa Nabi pernah kayak begitu? Ada hadis dhaif yang menyebutkan kayak begitu. Misalnya ada hadis dhaif kalau saya tidak keliru, entah dhaif atau maudhu, tapi seingat saya dhaif, Rasul menyatakan an Ahmad bi ghairi mim, kata Rasulullah. Aku ini adalah Ahmad tanpa mim. Jadi kalau Ahmad dibuang mimnya kan jadi Ahad. Ya. Biasanya orang-orang akhlak menggunakan ini sebagai pijakan. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa kualitas hadis ini lemah. Kualitas hadis lemah. Saya lebih senang dengan cara Imam Ghazali menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu orang yang secara ruhani sangat-sangat sempurna. Sehingga dia tidak bisa, ibarat orang bercinta, itu enggak kayak orang misalnya, kalau sudah benar-benar ini kan, enggak kayak orang baru pertama bercinta, gitulah. Karena dia enggak bisa mewadahi rasa itunya.
Bukan berarti dia dekat, karena sangat lemahnya dia. Justru itu menjadi indikasi lemah kalau kata Imam Ghazali. Sama seperti baru bisa melihat di kaca aja, senangnya minta ampun. Kayak menganggap itu Tuhan, itu saya. Padahal itu bayangan doang, kata Imam Ghazali. Karena itu kalau kata Imam Ghazali, saran Imam Ghazali, janganlah mengungkapkan satu had, kata Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali menghukumi satu had itu jangan dihukumi, kata Imam Ghazali. Jadi nggak usah direken aja. Jadi no reckon. Ya. Nggak usah dipikirin, nggak usah dipikirin. Tapi sekali lagi, ini sangat membahayakan bagi orang awam, tentu saja. Karena kebutuhannya adalah orang-orang yang kayak begini, ini orang yang banyak ibadahnya, orang yang begini. Kalau itu dipahami orang awam, itu kan sangat mengkhawatirkan dan bisa menggelincirkan orang. Seakan-akan kayak begitu nanti. Apalagi ada banyak yang aneh-aneh. Sekali lagi, rumus utama adalah tidak ada orang yang lebih dekat dari Rasulullah SAW. Tidak ada iman yang lebih hebat dari iman para sahabat Rasulullah SAW. Makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Itu yang menjadi rumus sentral bagi kita. Karena itu, lihatlah ukuran semuanya itu itu yang saya sebut dengan syariah. Syariah itu included dengan segala macamnya itu. Nah, kalau mendapati orang-orang ahli ibadah, kemudian mengalami hal-hal yang kayak demikian, ukurlah dengan ukuran syariah. Dalam standar syariah, maka kita bisa menyatakan right and wrong. Tapi kalau dalam standar ruhani mereka, ya hanya Allah yang tahu antara dia dan Allah SWT. Nah, itu yang saya mau tekankan. Karena jangan sampai kemudian kita keliru ternyata ya benar juga misalnya. Karena misalnya dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika ketemu dengan seseorang dan menyisiri rambutnya dengan doa, ya Allah, izinkan aku menjadi sisirmu, yang izinkan aku menjadi kakimu dan segala macam. Oleh Allah SWT dibiarkan, nggak apa-apa. Dan itu cuma ungkapan rohani dalam berdoa. Ya. Tapi sekali lagi, kalau contoh dari Nabi dengan menyatakan bahwa kayak begitu tidak ada. Tidak ada. Bahwa dugaan saya persis seperti Imam Ghazali yang menyatakan sempurnanya Nabi. Sehingga Nabi bisa menghandle itu. Dan yang kedua, Nabi sebagai contoh. Karena itu selain Nabi tidak bisa kita jadi contoh meskipun amalnya. Karena itu contoh tetap harus pada Nabi. Dia boleh menjadi panutan kita hanya sekedar, tapi tetap panutannya tetap kepada Nabi. Jangan dia menjadi barrier kita antara kita dan Rasulullah SAW. Karena ketaatan itu hanya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Boleh menjadi teman seperjuangan, menjadi guru secara ruhaniah kita. Tapi kalau dianggap ini bertentangan dengan syariah, nggak usah diikuti. Nggak usah diikuti. Dan itu muttafaq ahli arif billah sepakat dalam hal itu. Sebagaimana gurunya siapa ini? Ibnu Athaillah Sakandari, Abu Bakar As-Sadili menyatakan dalam satu makolahnya, saya lupa sayangnya, harus istiqomah di dalam ketakwaan yang pertama, yang kedua itu harus mengikuti, harus memiliki guru dan mengikuti petunjuk dari sang guru kalau kata-kata yang bukan saat ini. Tetapi harus sabar istilahnya, tetapi harus yang sesuai dengan syarat. Ada jelas penegasan dari Abu Bakar As-Sadili yang menjadi gurunya dari Ibnu Athaillah Sakandari, bukan guru langsung ya, karena Abu Bakar As-Sadili punya murid Abdullah Abbas Al-Misri. Abdullah Al-Misri ini yang menjadi gurunya Ibnu Athaillah Sakandari. Ya. Dia pertemanan dan kemudian berguru ya. Secara ruhaniah. Itu dan sama sekali bahwa orang-orang semacam Said Dijenar, Abu Yazid Al-Bustami yang aneh-aneh ya, Abu Mansur Al-Hallaj, segala macam, apakah dia lebih dekat dengan tentu enggak. Ya tentu enggak, jauh lebih dekatan para sahabat Rasulullah, Abu Bakar Siddiq dan segala macamnya. Cuman peristiwa itu akan bisa dialami oleh manusia. Ya, terutama bagi kita yang enggak belum mampu. Jadi jangan kepincut dengan yang itu, jangan ini cuma tadi itu kasyaf saja. Cuman karena orang berhenti di situ seakan-akan ya gitu, padahal dia masih terus itu harus berjalan terus. Ya. Sama keyakinannya seperti Sayyidina Ali menyatakan bahwa kalaupun ada wahyu lagi, kalaupun tidak ada wahyu lagi, kalaupun apa kejadian apapun, iman saya ini tidak akan berubah, kata Sayyidina Ali. Karena saya udah firm benar kepada Allah SWT itu. Kayak apapun saya tidak bisa goyang. Itu untuk menunjukkan keyakinan yang
sudah sangat utuh terhadap Allah SWT dari Sayyidina Ali. Berbagai kisah, meskipun ini hanya sekedar kisah ya, banyak sekali diceritakan oleh para ulama-ulama di dalam kitab-kitab bagaimana mukasafahnya orang-orang ya, yang misalnya mereka bisa melihat wajah orang dalam bentuk hewan-hewan, itu memang ada dalam kitab-kitab. Tapi sekali lagi ini tidak bisa dijadikan dasar syara. Sekali lagi, boleh aja kita terima, tetapi jangan dijadikan dasar syara. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Yang bisa dijadikan dasar syara itu cuma Al-Quran sama hadis. Segala macam, meskipun itu dari ulama dan segala macam, boleh kita ikuti, tapi jangan dijadikan dasar syara. Tidak benar, Pak, karena menurut kiai saya itu, tidak bilang kayak gitu itu. Yang jadikan dasar syara itu tetap harus Quran dan hadis. Kalau menurut kiai saya, tapi kiainya berdasarkan Quran dan hadis, ya boleh. Tentu saja boleh kalau kayak begitu. Tapi maksud saya, nanti kan aja ada kecenderungan yang kayak begitu itu. Bagi orang, enggak, pokoknya begini nih. Kalau misalnya ini, enggak apa-apa, pokoknya harus ngadep ke sana. Padahal ada syariatnya. Ya enggak usah diikutin kalau kayak gitu. Itu maksud saya. Sekali lagi, qudwah tetap Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang jelas-jelas di dalam Al-Quran disebutkan Allah ridho terhadap mereka, dan keridhaan Allah itu puncak tertinggi dari capaian yang bisa dicapai oleh seorang anak manusia. Dan orang-orang yang menjadi kontroversi di kalangan para ulama sebagaimana Abu Yazid Al-Bustami, Abu Mansur Al-Hallad, Sayyidi Jenar di Indonesia, lebih baik biarkanlah kayak begitu. Secara syariah kita menghukumi salah, secara ruhani terserah Allah SWT, karena urusan dia dan Allah SWT. Sebagai ajaran tidak usah dipelajari yang kayak begitu, karena makin merugikan kita, karena banyak bertentangan dengan literalnya syarak. Ya. Karena kontroversi yang paling dalam, nanti ahli akhlak sampai bilang gitu, kamu tuh terlalu syarak, kalau levelnya masih rendah, padahal mestinya tidak harus kayak begitu. Mestinya ini harus berjalan hand in hand, mestinya. Karena Rasul juga tidak pernah kayak begitu, kamu terlalu syariah, kamu nggak ada kayak begitu itu. Ya, nggak ada. Tetapi itu akan muncul bagi orang yang kayak, karena dia kepincut kayak begitu itu, senang, dan itu merasa benar. Misalnya, sholat tiba-tiba mimpi itu yang kemudian benar-benar kayak dianggap jadi petunjuk. Boleh, kadang-kadang memang benar-benar itu ilham. Tapi ingat lagi, cocokkan terus. Berbagai macam kisah, bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, misalnya dijelaskan itu, dia mimpi ketemu Nabi, belum yakin bahkan, ini kayak mungkin mencandakan, dikuatin lagi kayak begitu. Misalnya kalau kita tipe kayak kita mukasyafah mungkin nggak benar. Misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani nih, waktu puasa Ramadan di perjalanan, kemudian ada suara hatif tadi itu, suara tanpa orang, bilang, aku adalah Allah SWT dan aku sudah ridho dengan apa yang kamu lakukan. Ibadahmu sudah saya butuhkan. Kamu sudah tidak butuh lagi puasa, tidak butuh ini lagi. Apa itu Qadir? Dia bilang, minggir kamu ya setan, laknat kamu wahai setan. Hatifnya itu setan. Lah kalau tipe orang macam kita yang syariahnya tidak kuat, ya, syariahnya tidak kuat masih. Itulah yang terjadi. Kenapa orang harus kembali ke syariat, belajar syariat dulu agar, karena mukasafah ini something new bagi kita. Kita ini kan melihat dunia real terus. Begitu kebuka dunia gaib, itu bisa kelimpungan kita. Kalau tidak syariahnya kuat, bisa ketipu, jin bisa masuk, setan bisa. Wah, itu lebih dahsyat lagi. Makanya butuh orang yang kuat secara syariah. Atau dalam istilah akhlak itu butuh mursyid. Orang bisa ngasih petunjuk. Nggak, itu salah. Itu tetap lagi nyun benar. Tujuannya bukan untuk seakan-akan harus nurut sama saya, bukan kayak begitu, karena dia yang lebih tahu secara syariah. Kalau ibadah semua orang bisa, dan orang bisa ngasih, semua bisa mukasafah, karena tergantungnya adalah siapa yang lebih kuat ilmu syariahnya sehingga dia bisa membimbing, bisa mengantisipasi. Kan bisa bingung nih, waduh, kayak saya punya teman ini wiritan. Tiba-tiba kata dia, setiap saya lihat mulut orang itu kayak ada tulisan Allah semuanya, Pak. Saya bingung, kata dia. Benar, setelah wiritan, sholat, apa. Keluar rumah itu jadi tambah bingung. Dia lihat semuanya, ya Allah, gini, kata dia. Ya ini gimana ya? Entah itu image di dalam pikiran, wallahualam.
Tapi kan bisa bingung kalau orang masih awal-awal kegoda jin, benar itu kayak kamu, tambah jadi keliru kayak gitu. Jadi keliru. Karena jangan lupa kita ini digoda dari arah manapun. Ada yang digoda duniawi, begitu mulai muka sama digoda sama jin-jin, oh saya Tuhanmu ya. Bahkan kata para ulama, ada jin nanti yang datang bilang, kalau orang-orang berjalan itu kasih ada jin nawarin, saya punya perbendaharaan gini, emas saya gini, kamu kalau ini jadi gitu, jadi kaya raya bisa itu ya, sama jin, walinya wali jin, ya walijah namanya, ya macam-macam. Jadi rintangan itu terus, karena itu kata Imam Ghazali namanya akobah, karena itu startnya harus dari ilmu dulu, harus dari syariah dulu, sehingga kita tidak keliru. Ya mungkin kalau kita pakai bahasa Ghazali, satu ruhaninya belum kuat, atau mungkin secara syarak juga belum mantap, sehingga terjadi kekeliruan syatohat, kekeliruan hal-hal yang aneh-aneh. Kalau orang masih kuat, dia akan selalu salah ini, tidak menjadi sampai keliru. Bagi orang yang keliru itu disangka beneran. Saya punya teman putranya Kiai di Jombang itu, saya pernah cerita itu, yang menurut dia kemana-mana dia diikuti Sunan Kalijogo kata dia. Wallahu alam, menurut saya, jin ini, saya jauh kamu, ngaji kitab nggak bisa, saya nggak bisa. Senangnya memang malam dikir aja, tapi nggak dibekali dengan yang baik. Dugaan saya banyak tamunya. Saya pernah ke rumahnya itu, dia punya lemari ini kayak sebesar separuh ini, isinya full, mulai keris akik segala macam. Benar, hak. Saya pernah ke rumahnya itu dan dia bisa itu Pak. Jadi misalnya apa misalnya ini, ditaruh ini, dikeduk, ada akiknya benar di dalam itu. Hak, jadi nggak tahu gimana caranya saya waktu alam lah. Seperti itu, ada akiknya di situ. Lah kalau orang awam kan percaya ini. Wah ini kayaknya ini ma'rifah orang ini kan kayak gitu. Lah ini yang diingatin oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Bukan ma'rifah itu. Itu kalau you berhenti di situ, nggak punya adab sama Allah. Itu bukan Allah itu, you belum ma'rifah, kira-kira gitu. You kepencut dengan kayak gitu. Nanti terus, masih lama itu. Alladzi tadlub amamak. Itu pesannya Ibnu Athaillah Sakandari. Apa yang kamu cari, masih di depanmu terus. Lah, orang awam itu sering kepencutnya yang gitu-gitu itu, sayangnya. Bukan ketemu Allahnya, tapi ketemu yang aneh-anehnya itu. Mandinya, wah, kalau ke sana Pak, insya Allah lah. Laris Allah. Allahnya kemana terus gitu. Itu yang kalau kata kiai saya itu namanya bukan wali tapi ahli syarat kalau kata kiai saya. Ahli syarat orang itu nanti gini kasih orang lancar usahanya gini apa bisa apa. Memang mujarab. Tapi kata dia Jambil itu bukan wali kalau kata kiai saya. Itu namanya ahli syarat, tukang kasih syarat gitu. Gini. Harus hati-hati. Sekali lagi, ukuran kedekatan orang kepada Allah tidak diukur dari kesaktian, mujarabnya, doanya. Enggak sama sekali. Macam-macam. Wong Uwais Al-Qarni itu mujabud doa. Doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi Umar nggak dijuluki oleh Rasul dan mujabud doa. Kalau mau diukur, mana yang lebih dekat ini? Umar atau Uwais Al-Qarni? Secara rumus, Umar Al-Khattab. Tapi apa kata Rasulullah? Umar, kalau kamu ketemu Uwais, minta doa sama Uwais. Karena Uwais mujabud doa. Mukasafahnya di situ dikasih oleh Allah, karomahnya. Umar mungkin di tempat yang lain. Karena itu ukuran dekatnya seseorang tidak diukur dari ya kayak begitu. Jangan ketipu. Ini sebenarnya faedah yang sangat baik makalah ini untuk mengajarkan kita jangan ketipu dengan hal-hal yang spiritual. Saya pernah tinggal di Manila sama orang yang kaya. Saya punya orang yang saya datangin dari Jakarta. Dulu pemimpin kesaktian gitu. Nggak pernah tidur kalau malam. Hak. Saya ketemu dia sekitar 1 minggu. Rokokan terus. Nggak pernah tidur kalau malam. Habis subuh terus baru tidur. Katanya malam nanti begitu menjelang subuh dia sholat. Tapi itu nggak pernah tidur. Rokokan terus. Saya dipanggil juga waktu itu, terus ngobrol lah kita. Saya udah curiga ini bukan orang alim nih. Maksudnya bukan orang yang ma'rifah ini. Maksudnya orang ahli syarat. Nah, semua orang kalau melakukan kegiatan itu ngikutin aja bisa kayak begitu.
Bedanya kesaktian sama karomah itu, kalau kesaktian semua orang bisa menjalani. Asal you melakukan ini, jadi juga. Tapi kalau karomah itu dari Allah SWT. Nah, dia membawa ini, tehnya ini, terus sama minta sendoknya. Kata pada orang ini, orang di Pondok Indah, orangnya, orang kaya ya. Sayangnya orang yang kaya yang kena gitu-gitu itu. Jadi uangnya juga mengalir. Jadi pakai spoon, sendok, diputar gini, ada akiknya di dalam. Klek, terus ditunting keluar 2. Saya juga dari mana? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri itu. Tapi saya sudah murid pada Allah SWT. Saya dalam hati, ini pasti tidak benar ini. Dalam hati saya, tidak tahu kalau dia benar, saya tidak tahu. Tapi yang jelas dalam penglihatan saya, orang tidak benar ini. Terus mulai tanya, orang ini, tanya sampai ke Syiah. Kata dia, Syiah itu artinya menangis. Wah, ini tidak benar. Saya tambah yakin, di mana ada bahasa Arab Syiah artinya menangisnya, tidak artinya partai, kok bisa menangis. Wah, tidak benar ini. Ngutip Quran sana sini ngawur. Wah, sudah saya yakin ini, paling ini jin ini kayaknya ini. Nah benar, tapi memang orang awam sangat percaya itu. Sangat percaya. Karena di depan mata. Wallahu a'lam dari mana ilmunya. Ya orang Banten memang. Orang Banten, dan di Banten banyak yang antik-antik kayak begitu. Antik-antik. Sekali lagi, bahwa kalau mau cari antik-antik, orang Hindu Buddha juga antik-antik. Ya. Ke India sana banyak yang antik-antik. Ya, banyak itu. Jelas dibaca ada orang yang berdiri cuma 1 kaki 3 bulan. Ya, ada itu. Para yogi-yogi itu begitu amalnya, berdiri 1 kaki 3 bulan. Nanti sakti ya. Gak ada ceritanya bagaimana orang mau dekat kepada Allah. Kadang-kadang film-film kita ini kurang ajar juga. Ingat film Sunan Kalijogo itu. Bagaimana orang mau menjadi wali di depan sungai, tidak sholat, tidak apa, begini terus. Sampai ada burung di sininya, tidak masuk akal itu. Gak ada, dan kita percaya aja itu. Disebut Sunan Kalijogo. Subhanallah. Kan kalau kita bikin, ini kan keplaknya minta ampun. Dan bodohnya lagi, kita percaya lagi. Subhanallah. Gimana orang mau jadi wali cuma ada di depan sungai, diam doang gini, tidak makan, tidak minum, terus sampai burung-burung di sini, sampai lumutan semuanya, datang saya bonang. Ya. Sunan Bonang datang, sudah kamu saya angkat jadi wali. Kok di mana jadi wali bisa kayak begitu itu? Wali itu orang yang ibadahnya kayak begitu, kebaikannya sama orang kayak begitu. Ya itu ciri-cirinya. Sebagaimana di Al-Qur'an, adzillatin 'alal mu'minin. Ya, hatinya itu begitu sangat halus kepada semua orang mukmin. Enggak ada yang diam di depan sungai, enggak ada. Dan saya yakin kalau memang Sunan Kalijogo itu ada, enggak begitu cara dia menjadi wali itu. Pasti enggak akan kayak begitu. Tapi anehnya kok bisa MUI juga meluluskan model kayak begitu. Saya herannya setelah dewasa aja sadarnya itu. Iya kok goblok juga ya. Aneh-aneh. Jadi yang aneh-aneh. Dan itu sama sekali tidak mendidik. Sama sekali dan itu justru melanggengkan para kejawen-kejawen itu. Yang kayaknya menjadi dekat ke Allah itu harus kayak gitu, ke gunung. Ya benar sih memang ada uzlah, metode uzlah. Tapi tidak kayak yang diterapin di sebagian kita ini. Yang cuma udah sana poso mute, 1 tahun ada di kuburan terus gitu. Nanti jadi wali. Ya gimana? Nggak ada ceritanya. Lihatlah orang-orang besar menjadi wali itu. Robi al-Adawiyah, Abu Bakar As-Sadili, misalnya saya Abdul Qadir Jilani, orang-orang soleh. Nggak ada yang modelnya kayak begitu itu. Semua melalui proses. Abdul Qadir Jilani pertama udah belajar Quran, semuanya prosesnya semuanya normal kayak begitu. Imam Ghazali profesor, baru dia ngalamin terus uzlah baiki ruhaninya sampai jadi waliullah. Imam Syafi'i lihatlah yang gitu-gitulah. Kita ini senangnya cara yang instan. Gimana dia itu? Kamu itu 40 hari sana mute di kuburan sana, jangan pulang-pulang. Dan saya masih sering banyak ketemu yang kayak begitu di Indonesia. Wallahu a'lam, ya mungkin bisa dengan cara kayak begitu ya, karena Allah untuk menguatkan hatinya. Jangan juga suudzon terhadap semuanya. Ada orang yang memang Allah benar. Saya ini ya Ustaz, saya ini kepincut terus sama dunia. Saya mau jauhin dari dunia dulu biar saya ini teringat akhirat.
saya mau ke kuburan lah. Beda-beda, jangan kemudian semua orang yang di kuburan, yuk kamu ini pasti ini. Ya enggak gitu juga. Cuman maksud saya, masih banyak juga orang-orang yang model kayak begitu. Mau jadi wali cara cepat, model kayak begitu. Quran juga nggak ada yang hafal, nggak pernah ngaji Quran, hadis nggak pernah ngaji hadis. Pokoknya katanya 40 hari di kuburan Sunan Ampel sana, sambil malam makan gulai Maria misalnya. Insya Allah nanti jadi wali misalnya. Ini dari mana wali ini ya? Yang kayak begini-begini ini yang keliru. Dan anehnya itu kasihan, itu banyak yang umum di kalangan orang-orang awam. Kalangan orang awam, kasihan. Ini pembodohan di atas pembodohan. Ya, pembodohan di atas pembodohan. Kan itu Ustadz dengan yang benar. Ya, kasihan orang mau mencari Allah sementara ketemunya jin. Kan kasihan. Ketemu Allah ternyata jin yang ketemu akhirnya. Ya. Di pesantren aneh-aneh, saya punya teman itu yang kayak begitu aja. Malamnya wiritan, kan dia seneng jin memang. Ya gitu. Akhirnya ya jadi dukun. Pulang-pulang bukan punya madrasah, jadi ustadz. Ya jadi dukun, ya, jadi dukun dan segala macamnya. Dan beda tipis, orang Jawa susah bedain itu antara wali, dukun, tabib, itu hampir mirip itu. Cuma bedanya lah yang sana lebih mandi sana, gitu aja doang. Padahal mana yang wali ya Allah alam ya. Subhanallah, aneh-aneh. Bahkan anehnya kalau dia semakin aneh, wah itu semakin wali. Nah ini juga makin tidak benar, ya. Makin tidak benar juga. Makin laris. Ya, semakin kok tidak sholat ini, wah ini kayaknya wali beneran nih. Sholatnya di Mekah katanya. Ya, wallahu a'lam. Cuman tetaplah menjadi syariah menjadi ukuran. Ya kalau masih bingung, kembalilah kepada hadis, kepada Al-Quran, bagaimana Rasulullah. Karena ini amalan orang tidak bisa dijadikan dasar agama. Itu dasar individu, terserah individu masing-masing. Ya, jangan amalan saya jadikan dasar. Enggak, kayaknya begitu jangan. Amalan saya banyak salahnya. Jangan jadikan dasar amalan saya. Yang jadikan dasar adalah Al-Quran dan hadis. Amalan-amalan para sahabat yang memang Al-Quran menyuruh kita mengikuti. Ya, kalau kita ini teman-temanan aja, saling mengingatin, saling itu yang tujuan dari kita lakukan. Kira-kira kayak begitu. Dan itu indahnya karena itu kata MH, lihat Rasul itu tidak pernah menyangka punya murid kalau kata MH. Namanya teman. Itu kan hebatnya. Kan dia merasa kita ini semua seteman perjalanan menuju Allah. Disebutnya itu ashabi. Bukan tulabi atau disebut muridi misalnya, enggak ada. Sebutnya itu ashabi. Sahabatku. Seakan-akan padahal kan muridnya semuanya ini. Kalau kata MH, karena itu kata MH kalau di Mahiyah, ini tidak ada yang murid, ini semuanya teman semuanya, kata dia gitu. Karena dia kepincut dengan tekniknya Nabi Muhammad. Apakah salah orang pakai istilah murid? Tidak salah. Itu kan cuma secara rohani saja. Kira-kira begitu. Ini jazakumullah khairan sekali lagi pada Pak Yahya atas kajian hari ini. Coba saya usahakan untuk meringkas sedikit. Jadi di awalnya kami membahas hikmah, yaitu dalam perjalanan menuju perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, marilah kita fokuskan tujuan kita yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Berusaha agar tidak distracted, lihat kiri lihat kanan, lurus ya, sirotol mustaqim, istiqomah insyaallah. Terus kemudian kami terus menuju suatu pembahasan mengenai semacam dua bagian dari Islam, yaitu bagian yang rasional, grounded in syariah, dan suatu sisi yang spiritual. Dan jalan kita itu adalah yang di tengah-tengahnya, bahwa ini bukan dua ekstrim yang harus binary, yang ini atau yang ini, tapi berjalan iringan. Sebagaimana kita melihat ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun, mereka semua adalah ahli syariah dan mereka adalah wali istilahnya syekh dalam hal tazkiyah nafs gitu. Insyaallah sekian kajian subuh kita
pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Kemudian kita tutup dan kemudian kita tutup dengan doa tahatul muslim kalau mau berdoa syukur lailah asyhadu an la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ingat itu persis terjadi di pesantren Salafiyah di tempatnya Romo Yai Hamid ya. Jadi begitu Romo Yai Hamid itu terkenal menjadi wali, banyak orang santri segala macam. Kemudian meninggal, itu santri-santrinya mulai malas belajar. Jadi kepinginnya itu seperti Hamid semuanya, wiritan, pokoknya gitu-gitu aja. Lah, saya punya kiai yang juga mengajar di pesantren Salafiyah itu sampai pesantren marahin santri hanya buat peraturan. Ya Hamid itu jadi wali dulu belajarnya giat gitu, bukan hanya wiritan. Gara-gara orang melihat wah enak jadi ya itu banyak orang mendatangi.